Salam, salam sejahtera bagi kita. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik dan pendidik SD Tarsisius Kreta yang berbahagia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu secara virtual meskipun di tengah kesibukan dan aktivitas Bapak dan Ibu untuk melaksanakan dan mengikuti rangkaian penyerahan laporan hasil belajar tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi tatanan dan kebiasaan kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di sekolah, namun demi kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolahnya, maka pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau sering kita sebut dengan kelas daring atau online. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi guru, siswa, dan orang tua. Kami merancang dan membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik tetap dapat mendapatkan layanan pembelajaran bermakna. Seperti para guru SD kami yang melakukan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dengan tetap menggunakan pembelajaran aktif. Walaupun pembelajaran dilaksanakan di rumah, pembelajaran yang berlangsung di sekolah kita ini tetap menerapkan salah satu pembelajaran aktif, mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Pembelajaran aktif mikir ini dengan platform WhatsApp, Google Classroom, Google Meet atau Zoom Meeting, dan teknologi belajar lainnya. Kunci keberhasilan dari PJJ ini adalah kerjasama, komunikasi, dan share atau berbagi, pendampingan atau perhatian dalam belajar peserta didik. Oleh karena itu, peran konseling sangat berarti antara orang tua peserta didik dengan para guru. Memang kami berproses untuk meningkatkan kualitas PJJ ini. Maka dengan segala kerendahan hati, kami tetap dengan gembira menerima kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi perbaikan kemajuan dan kualitas layanan PJJ yang semakin membaik. Hampir 3 bulan ini kita telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh sejak bulan Juli hingga diselenggarakannya penilaian tengah semester ganjil. Bapak dan Ibu peserta didik yang berbahagia, untuk menyegarkan ingatan, utamanya bagi Bapak, Ibu, orang tua peserta didik kelas 1, bahwa akhir dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran adalah laporan pencapaian hasil belajar peserta didik. Merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian revisi kurikulum 2013, ada beberapa istilah yang kiranya Bapak dan Ibu peserta didik harus mengetahui. Yang pertama, ketuntasan belajar minimal atau KBM.
atau kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria pencapaian ketuntasan minimal 1 atau 2 kompetensi dasar. Sebagai contoh, ketuntasan mata pelajaran IPA pada kompetensi dasar 1 ada 65 dan seterusnya. Kemudian diakumulasikan atau dihitung dengan ketentuan yang ada menjadi KKM kelas. Dapat dilihat pada rapor semester tertera di sana ada KKM. Kedua, penilaian harian atau PH, kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa secara berkala atau setelah menyelesaikan 1 atau lebih kompetensi dasar. Penilaian harian lebih kompleks dan tidak hanya sebagai ujian. Yang ketiga, penilaian tengah semester. Kegiatan penilaian tengah semester ini yang dilakukan oleh anak-anak kita beberapa hari yang lalu merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan beberapa minggu kegiatan pembelajaran penilaian mencakup seluruh indikator pada kompetensi dasar tersebut. Yang keempat ada namanya penilaian akhir semester. Dan yang terakhir adanya penilaian akhir tahun atau PAT. Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik yang berbahagia, penilaian proses dan hasil belajar siswa adalah 2 hal yang saling berkaitan. Hasil baik biasanya akan dicapai dengan proses yang baik pula. Maka peserta didik biasanya sebelum melaksanakan penilaian, baik itu penilaian harian atau PS, didahului dengan penyampaian materi dan pemberian tugas, baik individu atau kelompok. Kegiatan tersebut dinamakan penilaian proses. Maka guru selalu menekankan bahwa dalam pencapaian hasil belajar harus melalui proses dan baru hasil yang dicapai. Apabila pencapaian hasil belajar sesuai dengan kriteria KBM atau KKM yang telah ditentukan di sekolah, maka siswa tersebut dianggap tuntas. Jika belum tuntas, adakan remedial sampai siswa mengalami belajar tuntas. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam kurun 2013 dan juga di dalam rapor nanti kita akan melihat adanya kompetensi inti. Capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Hal ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu kompetensi sikap spiritual atau kompetensi inti 1 atau KI1, kompetensi sikap sosial atau kompetensi inti 2 atau KI2, dan kompetensi pengetahuan atau kompetensi inti 3 atau KI3, dan kompetensi keterampilan kompetensi inti 4 atau KI4. Keempat kompetensi ini akan tampak dalam rapor. Ibu bapak peserta didik yang berbahagia, khusus model raport yang akan dibagikan saat penilaian tengah semester ini sifatnya raport bayangan atau laporan sementara yang berisikan tentang nilai angka baik dari pengetahuan dan keterampilan, dan nilai yang dilaporkan merupakan nilai apa adanya, baik yang sudah mengalami proses perbaikan atau belum. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terakhir yang ingin saya sampaikan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para orang tua peserta didik atas dedikasi, perhatian dan kerjasama selama PJJ, utamanya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga pelaksanaan PJJ bisa berjalan cukup baik.
Pun demikian kami mengharapkan kerjasama kepada semua ibu bapak peserta didik dalam mendukung kelancaran PJJ ini supaya menjadi perhatian bersama dalam pendampingan belajar anak-anak kita. Namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan dalam melayani dan mendampingi peserta didik dalam pemanfaatan teknologi belajar yang kami pergunakan, materi dan lainnya. Kami mohon maaf dan masukan serta saran yang membangun. Selamat menjalankan adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, pakai air sabun, jaga jarak, jaga kesehatan, dan selamat untuk mengikuti rangkaian kegiatan penerimaan rapot secara online dan konseling yang akan dilakukan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.